Fakta jalan legendaris Gunung Gelap di Garut. Warga tak berani melintas saat malam hingga konon jadi tempat pembuangan mayat. Secara geografis, jalur ini memang berada di kawasan perbukitan yang gelap dan berdampingan dengan jurang. Kondisi jalur pun terbilang ekstrim, sehingga beresiko dilalui ketika malam. Banyak titik yang berpotensi menyebabkan kecelakaan karena kondisi aspal yang mengelupas dan berlubang cukup dalam. Kondisi jalan yang sudah tua menjadi faktor jalur tersebut mengalami kerusakan. Diperlukan kehati-hatian saat melewati jalur tersebut, karena polanya yang menanjak, menurun, dan berbelok. Kondisi jalur di Gunung Gelap adalah melintasi perbukitan dan kawasan hutan. Sepanjang jalan, pengguna kendaraan akan dihadapkan dengan pepohonan rindang, tebing, berbatu, dan jembatan. Sensasi syahdu sebenarnya bisa dirasakan, terutama saat berkendara melintasi jalur tersebut saat pagi dan sore menjelang petang. Ini dikarenakan di dua waktu tersebut kabut tebal mulai turun dari puncak bukit. Jalannya juga akan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang lebar dengan aspal mulus, ada juga yang menyempit dengan kondisi yang kurang bagus. Beberapa penyempitan jalan terjadi di area tikungan. Dari gerbang masuk Gunung Gelap di Kecamatan Cihurip hingga ujung jalan di Kecamatan Cisompet jarang ditemukan rumah dan bangunan. Beberapa hanya warung semi permanen yang dibuat dari kayu dan bambu. Rumah pun hanya di beberapa titik dengan jumlah yang tidak banyak. Kalaupun ada, kondisinya sepi dan tidak ada aktivitas. Melintasi jalur ini saat malam hari akan didominasi di kondisi jalan yang gelap tanpa cahaya, karena penerangannya hanya berasal dari rumah maupun bangunan warung sederhana milik warga setempat. Pada tahun 1980-an, jalur ini merupakan area pembuangan mayat dari para korban Petrus. Di masa itu, sempat terjadi teror penembakan oleh pihak misterius secara acak hingga korbannya meninggal dunia. Walau demikian, masih belum diketahui akan kebenarannya informasi tersebut dan sekedar cerita turun-temurun. Kemudian cerita lainnya yang melekat dari Gunung Gelap adalah hadirnya Raja Prabu Siliwangi yang merupakan pemimpin kerajaan Pajajaran di abad ke-15 silam. Konon ini terkait penamaan gelap yang sebenarnya bukan tanpa cahaya, melainkan kilatan petir. Dalam kepercayaan setempat, Raja Prabu Siliwangi pernah melakukan pertarungan dengan seorang jawara yang sangat sakti, yang bernama Prabu Kiang Santang, yang juga merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Diceritakan bahwa keduanya memang bertentangan soal keyakinan. Prabu Kiang Santang diketahui memeluk agama Islam, sedangkan Prabu Siliwangi masih mengikuti ajaran Hindu. Ketika keduanya bertarung, kemudian muncul kilatan cahaya dan petir yang besar. Sampai sekarang, warga meyakini jika muncul kilatan cahaya petir, pertarungan kembali dilanjutkan. Namun, informasi ini masih belum diketahui kebenarannya dan memerlukan penelitian para sejarawan lebih lanjut. Dan selain adanya kerajaan Pajajaran Prabu Kiang Santang, ada juga mitos yang melekat dengan jalur Gunung Gelap, yakni siluman buaya yang menempati sungai-sungai di sana. Konon terdapat siluman buaya yang banyak ditakuti oleh warga setempat. Dipercaya juga buaya ini akan muncul saat dilempar batu ke arah sungai tersebut. Dari rumor yang beredar, barang siapa yang melempar batu dari jembatan, maka dia berniat melamar siluman buaya di sungai itu, dan buaya akan muncul ke permukaan.